Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kesedihan Rasulullah kala para penghafal Al-Quran dibantai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih karena 70 sahabatnya yang hafal Al-Quran dibantai musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap menerima ujian dalam menyebarkan dakwah Islam kepada umat manusia. Di antaranya adalah pengkhianatan yang menyebabkan musnahnya nyawa para sahabat mulia yang hafal Al-Quran. Insiden itu disebut sebagai tragedi Bir Maunah. Sebanyak 70 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh oleh para pengkhianat. Karena hafal Al-Quran, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu digelari jamaah Qurra. Sebagian besar dari mereka berasal dari kaum Ansyar. Rasulullah sangat menyayangi mereka. Para sahabat ini senantiasa menghabiskan malam hari dengan berzikir dan membaca Al-Quran di masjid. Pada siang hari, banyak di antara yang menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana insiden naas itu bermula? Awalnya datang seorang laki-laki bernama Amir bin Malik. Dia berasal dari Bani Amir, sebuah kabilah di Najd. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia meminta agar beliau mengirimkan jamaah Qur'ah itu kepada kabilahnya. Para sahabat yang hafiz itu dimintanya untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada kaumnya. Mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ada yang tidak beres. Beliau khawatir bila nantinya akan terjadi sesuatu yang buruk atas para sahabatnya tersebut. Namun Amir bin Malik terus membujuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bahkan memberikan jaminan atas keselamatan mereka dengan dirinya sendiri. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Beliau mengirimkan ke-70 orang sahabatnya itu kepada kabilah Bani Amir. Di samping itu beliau juga menitipkan kepada mereka sepucuk surat. Isinya ajakan untuk memeluk Islam kepada segenap pimpinan kabilah tersebut. Pemuka kabilah sasaran dakwah ini bernama Amir bin Tufail. Maka berjalanlah mereka. Tatkala hampir sampai di perkampungan Bani Amir, para sahabat ini pun berkemah di sebuah tempat yang bernama Bir Maunah. Salah seorang sahabat yang bernama Haram pergi ke perkampungan Bani Amir. Tujuannya menemui pimpinan kabilah sekaligus menyampaikan surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Namun pimpinan kabilah tersebut, Amir bin Tufail, ternyata amat membenci Islam. Dia menampik surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan sebelum membacanya. Tanpa banyak cakap, keponakan Amir bin Malik itu langsung melemparkan tombak ke tubuh Haram, sehingga sang sahabat ini gugur seketika. Menjelang ajalnya, Haram masih sempat berseru, "Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah mencapai kejayaan." Amir bin Tufail tidak mengindahkan jaminan yang telah diberikan Amir bin Malik atas segenap jamaah Quraisy. Tidak peduli pula pada kebiasaan di Jazirah Arab, yakni tidak boleh membunuh duta dari kabilah luar. Setelah itu Amir bin Tufail mengajak kaumnya agar membantai para sahabat Nabi yang masih berkemah di Bir Maunah. Awalnya para bawahannya ragu-ragu karena adanya jaminan yang telah diberikan Amir bin Malik kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Amir bin Tufail pun menggalang dukungan dari kabilah-kabilah lain di sekitar perkampungannya. Setelah pasukan koalisi itu terkumpul dalam jumlah yang besar, maka serbuan pun dijalankan. Mereka membunuh semua sahabat Nabi yang ada di sana kecuali satu orang yang tersisa, Ka'ab bin Zaid. Pria ini dikira telah meninggal padahal masih bernyawa meski luka-luka. Kabar pembantaian ini pun sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau sangat sedih dan marah atas kebiadaban Amir bin Tufail dan sekutu. Sejak saat itu dalam tiap sholat 5 waktu berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa Qunut Nazilah kala memimpin sholat. Itu dilakukannya selama beberapa puluh hari. Dalam doa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama-nama kabilah dari pasukan koalisi tersebut dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan balasan kepada mereka. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.